Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, semua yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita kembali bersua untuk kita sama-sama diperkaya lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Mari sejenak kita tundukkan kepala untuk kita mempersiapkan setiap hati kita semua. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, berterima kasih untuk kasih setia Tuhan yang boleh kami nikmati sepanjang hari ini. Dan tibalah bagi setiap kami semua kembali malam hari ini untuk boleh kembali melihat siapa diri kami sebenarnya melalui kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kami baca, kami dengarkan, kami renungkan, dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Roh Kudus kiranya menolong setiap kami semua. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan mendasari renungan kita yang terdapat di dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai dengan ayat 16. Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16 saya akan bacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudaraku semua yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan sama-sama sejenak merefleksikan kegiatan kita sepanjang hari ini. Mungkin masih ada di antara saudara yang menjalankan aktivitas. Mungkin masih ada yang di dalam perjalanan menuju ke rumah. Mungkin ada di antara kita yang memang sudah mempersiapkan diri, mempersiapkan hati kita untuk kembali merefleksikan kehidupan kita sepanjang hari ini dengan apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita perkatakan kepada orang-orang di sekitar kita, dalam pekerjaan kita, dalam aktivitas kita sepanjang hari ini. Menemani refleksi kita malam hari ini, kita dibawa kepada sebuah perenungan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 5 ini. Di sini, di dalam perikop ini dituliskan bahwa hendaklah hidup kita menjadi garam dunia dan terang dunia. Sejenak mari kita akan melihat setiap keberadaan kita atau melakukan refleksi malam hari ini sebelum kita akan mengakhiri hari ini dan mempersiapkan hari esok. Kembali lagi saya mengajak melalui renungan kita malam hari ini untuk kita sama-sama melakukan sebuah refleksi dari apa yang sudah kita lakukan sepanjang hari ini melalui kebenaran firman Tuhan. Di sini kita diingatkan kembali, dimotivasi lewat kebenaran firman Tuhan agar hidup kita menjadi hidup yang berdampak bagi setiap orang-orang yang ada di sekitar kita. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Lewat kebenaran firman Tuhan, kita diingatkan kembali agar kita memiliki sebuah kehidupan yang bermanfaat, yang berguna, yang berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan kata lain, renungan malam hari ini mengingatkan kita akan sebuah dua peran yang sudah kita lakukan hari ini. Apakah kita sudah berperan sepanjang hari ini lewat segala aktivitas yang kita lakukan, kita menjadi seorang motivator, yaitu seseorang yang dapat membangun, memberikan dampak yang positif, memberikan kontribusi yang baik
serta membangun orang-orang di sekitar kita melalui apa yang sudah kita lakukan. Seorang motivator adalah dia yang dengan segala apa yang dia lakukan, dia perkatakan, dia perbuat, memberikan dampak-dampak yang positif bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, bagi orang yang kita jumpai, bagi orang di mana kita melakukan kerjasama, melakukan pekerjaan secara bersama-sama, bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Seorang motivator yang baik adalah dia yang dalam keseluruhan apa yang dilakukan bertujuan untuk membangun atau mengembangkan orang yang ada di sekitar kita. Kamu adalah garam dunia. Garam memberikan dampak atau memberikan rasa dari sebuah kehambaran. Sudah demikianlah kehidupan kita sepanjang hari ini. Atau justru sebaliknya, kita menjadi seseorang yang tidak berguna sehingga kita dibuang atau bahkan diinjak orang karena peranan garam yang sudah tidak bermanfaat tersebut. Dengan kata lain, kita menjadi seorang provokator, yaitu seseorang yang memberikan dampak yang negatif atau buruk serta tidak membangun orang yang ada di sekitar kita. Tetapi biarlah melalui renungan kita malam hari ini, dalam kita melakukan refleksi, menjelang mengakhiri aktivitas kita hari ini, dan sebelum kita beristirahat, sejenak kita melakukan refleksi dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah menjadi seorang yang berdampak bagi lingkungan di mana kita ada, atau sebaliknya kita menjadi orang-orang yang memberikan pengaruh yang buruk, pengaruh yang negatif, atau dengan kata lain kita menjadi seorang provokator. Ayat 14 juga mengingatkan kepada setiap kita semua bahwa kita ini adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Inilah posisi kita, setiap kita semua. Orang-orang percaya yang sudah memiliki karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Hidup kita ini adalah hidup yang terlihat oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebab dikatakan kamu adalah terang dunia. Posisi yang kita miliki adalah kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Segala sesuatu yang kita lakukan itu merupakan hasil cerminan dari apa yang ada di dalam pikiran dan hati kita. Sekali lagi, apa yang keluar dalam kehidupan kita lewat perkataan, perbuatan itu adalah cerminan dari apa yang ada di dalam pikiran dan hati kita. Oleh karena itu, biarlah setiap kehidupan kita menjadi sebuah kehidupan yang memberikan dampak bagi orang-orang di sekitar kita. Sungguh alangkah indahnya bila kita orang-orang percaya menunjukkan peran-peran sebagaimana yang firman Tuhan sudah berikan bagi setiap kita malam hari ini. Oleh karena itu, dalam kita mengakhiri hari ini untuk menyambut esok hari, mari kita pertanyakan di dalam setiap diri kita masing-masing, apakah kita sudah menjadi seorang yang memberi dampak yang positif bagi lingkungan di mana kita berada? Apakah kita sudah memberikan dampak yang positif serta menunjukkan karakter Kristus terhadap teman-teman di lingkungan kita berada, di lingkungan pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita, dimanapun peran-peran Tuhan sudah tempatkan di dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah menunjukkan dampak yang positif atau membangun tersebut? Sebagaimana tadi kita sudah sama-sama singgung bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat itu merupakan cerminan apa yang ada di dalam pikiran dan hati kita. Artinya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu terlihat, bisa dilihat oleh orang, dan orang bisa menilai serta merasakan dampak-dampak yang kita lakukan, yang kita hasilkan atas kehidupan mereka semua. Sebagaimana di dalam satu ayat, mari kita lihat bersama-sama
satu ayat kembali di dalam 2 Korintus pasal 3, 2 Korintus pasal 3 ayat yang ketiga. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan Roh Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Setiap kita semua adalah suratan Kristus yang bisa dilihat, bisa dibaca oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, mari sebelum kita mengakhiri hari ini, kita melihat kembali akan apa yang sudah kita lakukan sepanjang hari ini. Sudahkah hidup kita menjadi hidup yang memberi dampak positif? Sudahkah hidup kita menunjukkan sebagai seseorang yang membawa terang di tengah-tengah kegelapan hati manusia, dan kita sanggup menerangi mereka untuk mengalami perjumpaan yang indah dengan Kristus? Biarlah kiranya melalui perenungan kita malam hari ini dan aktivitas refleksi yang kita lakukan atas kegiatan kita sepanjang hari ini semakin memotivasi kita untuk esok hari kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, memberikan dampak-dampak yang positif bagi orang-orang yang kita jumpai, yang kita layani, yang kita kasihi. Hendaknya setiap kita semua menjadi garam serta terang bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kasih karunia Kristus kiranya menolong setiap kita semua menjadi satu pribadi yang berdampak bagi orang-orang di sekitar kita, sehingga mereka bisa melihat bagaimana hidup kita sebagai surat yang terbuka ini tidak bisa kita tutup-tutupi keberadaan kita, tetapi kita bisa menjadi berkat bagi setiap orang-orang yang ada di sekitar kita. Roh Kudus menolong setiap kita semua, kita bersatu dalam doa. Kami tertunduk di hadapan-Mu Tuhan. Kembali kami melakukan sebuah refleksi dalam kehidupan kami sebelum kami mengakhiri hari ini dan kami bersiap diri untuk menyambut esok hari. Biarlah Tuhan menolong setiap kami semua menjadi suratan Kristus yang dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Mampukan kami menjadi garam dan terang bagi setiap orang-orang yang kami jumpai, baik dalam lingkungan pekerjaan kami, maupun di dalam lingkungan sekolah kami, di dalam lingkungan di mana Tuhan menempatkan setiap kami semua. Roh Kudus menolong kami menjadi pribadi-pribadi yang memberi dampak yang positif. Terima kasih Engkau Allah kami yang baik. Ini diseru doa kami dan kami menyerahkan malam hari ini ke dalam tangan-Mu, mengizinkan Roh Allah bekerja dalam hidup kami, sehingga esok hari kami boleh semakin memperbaiki kehidupan kami, serta memiliki komitmen yang benar di hadapan Tuhan, untuk kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang memberi dampak yang baik, serta membangun orang-orang di sekitar kami. Ini seru doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Gerejaku adalah rumahku.